Oke sobat calon guru semuanya, dalam salah satu komentar di video kita sebelumnya di sini ada pertanyaan dari Mas Syahria Putriani. Mungkin akan mewakili dari pertanyaan teman-teman yang lain ya. Ingin bertanya, apakah bedanya jenis formasi umum sama putra putri Kalimantan? Saya dari Kalimantan, apakah pada bagian jenis formasi saya isi putra putri Kalimantan ataukah mungkin mengikuti video yang ada di sini? Dan pada video ini kita akan melakukan pembahasan yaitu di bagian tab mendaftar formasi. Di sini kan kita dipersilahkan nih, yaitu untuk memilih jenis formasi. Apakah kita itu memilih jenis formasi umum, apakah penyandang disabilitas, kemudian apakah putra putri Papua dan juga Papua Barat, atau mungkin lulusan terbaik, atau mungkin juga putra putri Kalimantan. Nah, tentunya di sini kita akan mencari tahu lebih lanjut yaitu apa sih perbedaan jenis formasi CPNS 2024. Dan tentunya di sini nanti kita nggak boleh salah pilih ya, dikarenakan kita harus menyesuaikan nih dengan persyaratannya. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini kita bahas dulu dari sumber instansi yang kita lamar ya. Dan di sini kita ambil saja contoh yaitu dari Kemdikbudristek. Di sini juga diklasifikasikan untuk formasi-formasi tersebut. Begitu juga dengan Kementerian Agama juga sudah mengklasifikasikannya. Kita ambil saja contoh pertama, ini adalah dari Kemdikbudristek ya. Kita akan ketahui dulu nih, yaitu untuk jenis formasi tersebut itu kira-kira maksudnya seperti apa dan juga syaratnya itu kira-kira seperti apa. Oke, di sini kita cek dulu yaitu sebelum login ke akun SSCSN untuk menerapkan pemilihan formasi ya. Nah, di sini kita cek yaitu untuk kriteria pelamar. Ini misalkan saja dari Kemdikbudristek. Tentunya untuk yang di instansi lain, misalkan di instansi pemerintah pusat, ini juga nggak jauh berbeda ya. Nah, di sini untuk kriteria pelamar, kebutuhan dari masing-masing jabatan itu diperuntukkan bagi pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pelamar kebutuhan khusus putra putri lulusan terbaik. Lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude adalah pelamar dengan kriteria seperti ini. Jadi untuk yang pertama, kriteria pelamar CPNS 2024 ini yang pertama ada kriteria cum laude ya, atau predikat pujian. Itu dikhususkan bagi pelamar yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah adalah S1, ini tidak termasuk D4 ya. Jadi untuk teman-teman yang ijazahnya ini adalah paling rendah S1, ini dengan predikat cum laude nanti bisa melamar nih, yaitu untuk di cum laude. Yang kedua, lulusan dari perguruan tinggi negeri dengan predikat kelulusan dengan pujian atau cum laude dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A atau unggul ya, dan juga program studi terakreditasi unggul pada saat kelulusan, dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazahnya. Kemudian lulusan dari perguruan tinggi luar negeri dengan predikat kelulusan dengan pujian atau cum laude telah memperoleh penyetaraan ijazah dan juga surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusan setara dengan pujian atau cum laude dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan, yaitu dari Kemdikbudristek. Jadi untuk kriteria pertama ini adalah kriteria pelamar untuk lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude. Ini adalah bagi teman-teman yang pelamar yang memiliki jenjang pendidikan paling rendah, ini adalah S1. Apakah S2, S3 juga bisa? Tentu saja juga bisa ya. Nah, syaratnya adalah ini, kemudian akreditasinya minimal adalah unggul ya. Kemudian di sini kita tertera nih dalam ijazah untuk akreditasinya. Kira-kira contohnya seperti apa nih? Nah, contohnya mungkin yang memenuhi syarat adalah contohnya seperti ini ya. Misalkan di sini saya ikut program studi S2 PGSD, kemudian bidang ilmunya adalah kependidikan, kemudian di sini UNS itu kan juga akreditasinya unggul kan untuk prodinya dan juga untuk institusinya. Dan di sini yang dimaksud dengan cum laude atau dengan pujian itulah di sini, yaitu pada predikatnya. Predikat dengan pujian atau cum laude berarti di sini saya bisa nih untuk melamar di cum laude. Sama halnya dengan di pengumuman pengadaan CPNS untuk Kementerian Agama, di sini untuk lulusan terbaik atau cum laude itu ketentuannya itu juga sama dengan yang tadi ya, yaitu akreditasinya itu adalah unggul, kemudian kita mendapatkan predikat cum laude. Dan bagi teman-teman yang hendak melamar di kebutuhan cum laude, ini kan ada umum nih, ada umum berarti semua orang. Untuk cum laude berarti kalian pilih yang formasinya di sini. Misalkan di sini ada gitu ya, kalian pilih yang cum laude. Kemudian penempatannya ini berada di mana?
Sama halnya juga ketika kalian mendaftar formasi, kalau memutuskan ingin mendaftar di Joomla dengan memenuhi persyaratan yang tadi, kalian mendapatkan predikat pujian atau Joomla, kemudian akreditasinya adalah unggul, maka di sini kalian pilih nih, pilihnya di sini. Instansi misalkan adalah kementerian. Coba di sini agak sinyalnya ini ya, ini kita sudah pilih, yaitu Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi. Jenis formasinya ini kalian bisa pilih yang lulusan terbaik. Kemudian teman-teman klik di sini, dan selanjutnya di sini nanti akan ditunjukkan ijazah kalian apa. Misalkan di sini ada untuk S2 nggak ada ya. Oke, misalkan adalah seperti ini, misalkan ini ya. Nah, kemudian nanti jabatannya itu adanya di mana? Ini adalah sebagai seorang dosen asisten ahli ini. Nah, tentunya untuk Joomla ini kan formasinya sudah dikhususkan ya. Jadi untuk Joomla itu adalah kira-kira yang seperti itu. Dan berikutnya, untuk yang kedua adalah pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Adalah pelamar yang menyandang disabilitas dengan kriteria mampu memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi untuk menunjang pekerjaan bersifat administratif ya, yang dilakukan secara rutin, tidak memerlukan persyaratan khusus dan tidak memiliki resiko tinggi. Nah, kalau kalian melamar di kebutuhan penyandang disabilitas, maka di sini teman-teman juga memilihnya itu di disabilitas ya. Nah, di sini kalian bisa pilih nih untuk disabilitas. Di sini juga banyak ya. Untuk teman-teman yang ingin melamar di disabilitas, di sini kalian bisa pilih untuk kebutuhan yang disabilitas. Misalkan saja kita coba cari contohnya ya. Nah, ini ada satu ini. Ini misalkan adalah untuk kebutuhan disabilitas ya. Ini adalah guru ahli pertama, guru seni budaya. Nah, di sini penempatannya di sini. Kalian nanti kalau misalkan memutuskan untuk memilih yang formasi disabilitas, kalian bisa pilih yang di sini. Jika teman-teman memutuskan untuk memilih yang disabilitas, tentunya di sini juga di bagian biodata juga disesuaikan nih, yaitu disabilitasnya. Di sini kita pilih disabilitasnya itu apa. Kalau misalkan teman-teman pilih disabilitas, tentunya misalkan netra ya. Nanti kalian diminta nih untuk mengupload, yaitu menyematkan link video yang diarahkan menuju ke video dokumentasi ketika teman-teman melakukan kegiatan sehari-hari yang menunjukkan disabilitasnya ya. Begitu juga dengan yang tadi di sini ketika kalian ini kita coba cek ulang, misalkan adalah di Kementerian Agama. Di sini kalian memilih formasinya itu juga memilihnya yang disabilitas ya. Misalkan disabilitas nih. Kemudian kita pilih. Kemudian kalian masukkan pendidikan kalian apa, misalkan bahasa Indonesia nih ada enggak sih. Nah, ini sebagai ahli pertama, guru kelas, dan seterusnya. Tentunya kalau misalkan disabilitas maupun juga Joomla, maka nanti di bagian unggah dokumen mungkin saja akan ada persyaratan lainnya ya. Misalkan sertifikat akreditasi harus apa gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya di sini sekalian kita bahas yaitu seperti pertanyaan tadi, yaitu untuk pelamar kebutuhan khusus putra-putri Kalimantan. Misalkan yang ini dulu nih, yaitu pelamar kebutuhan khusus putra-putri Papua, itu ketentuannya adalah pelamar yang merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan bapak dan atau ibu asli Papua. Kemudian pelamar kebutuhan khusus putra-putri Kalimantan adalah pelamar yang memiliki kartu tanda penduduk atau KTP di kabupaten atau kota Kalimantan pada saat pembuatan akun SSCSN. Nah, kalau misalkan kalian punya KTP Kalimantan, kemudian teman-teman itu ingin memutuskan untuk memilih formasi untuk pelamar khusus Kalimantan, maka di sini adalah syaratnya ini ya. Nanti KTP-nya harus seperti ini, dan juga untuk pemilihan formasinya ini juga harus memilih yang Kalimantan. Namun kalau misalkan di sini yang pelamar umum adalah pelamar yang tidak termasuk dalam kriteria ini, nanti bisa memilih yang pelamar umum teman-teman. Jadi misalkan saja di sini kita ulang, yaitu di sini adalah misalkan Kementerian Agama, kemudian kalian pilih ini adalah misalkan untuk putra-putri Kalimantan, kemudian di sini kalian pilih. Nah, di sini akan langsung muncul ini ya, yaitu kesalahan kabupaten kota tempat KTP Anda terdaftar saat ini yaitu di titik-titik ya, bukan berasal dari wilayah Kalimantan. Anda tidak diperkenankan untuk memilih formasi ini. Nah, bagi teman-teman yang memilih formasi Kalimantan, KTP-nya harus Kalimantan. Kalau misalkan tanggal lahir, tempat lahir kalian itu nggak di Kalimantan, otomatis nggak bisa nih untuk memilih di Kalimantan. Jadi semua itu sudah difilter by sistem ya. Namun kalau misalkan teman-teman yang aslinya dari Kalimantan namun lebih memilih untuk mendaftar formasi yang umum, di sini juga boleh-boleh saja ya. Dikarenakan untuk formasi umum ini kan lebih banyak kan formasinya. Oke, misalkan saja di sini untuk formasi umum yang Kemdikbudristek. Nah, di sini
Misalkan ya, ini kan sudah dialokasikan nih. Untuk formasi Cumlot itu hanya ada satu, kemudian Putra Putri Kalimantan hanya ada satu. Umum ini ada dua. Nah, tentunya teman-teman di sini memiliki preferensi nih, ingin mendaftar yang mana. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti silakan dicek kembali ya di pemilihan formasi dan juga dicermati, yaitu untuk syarat-syarat tambahan yang mungkin untuk teman-teman yang pelamar kebutuhan khusus.